Ina Nur Aini dengan NPM 101200083 kelas C4 Manajemen. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu mesin pertumbuhan sektor manufaktur dan perekonomian nasional. Kekuatan industri makanan dan minuman di Indonesia didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan permintaan dalam negeri yang terus meningkat. Meski terdampak pandemi COVID, industri makanan dan minuman masih menunjukkan ketahanannya dengan tumbuh 3,68% pada kuartal 2 tahun 2022, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 2,95%. Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan performa industri makanan dan minuman melalui perpaduan kebijakan fiskal dan non-fiskal. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor adalah aktivitas mengeluarkan produk dari daerah pabean. Yang dimaksud dari daerah pabean adalah daerah yang dimiliki Republik Indonesia terdiri dari udara, laut, dan darat serta wilayah tertentu yang tercantum dalam zona ekonomi eksklusif. Adapun tujuan ekspor diantaranya ada 3 macam. Yang pertama, mengontrol harga produk. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Dan yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Negara atau wilayah yang melakukan ekspor akan mendapatkan pemasukan dari negara lain. Pemasukan tersebut disebut dengan devisa. Seseorang atau lembaga yang melakukan aktivitas ekspor disebut dengan eksportir. Berikut ini salah satu produk makanan khas Bandung, yaitu cireng isi, cireng Nyi Emput yang terletak di daerah Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, yang memiliki 4 cabang diantaranya di daerah Patal, di daerah Banjaran, di daerah Arjasari, dan di daerah Ciapus. Berikut ini proses pembuatan cireng Nyi Emput. Cireng isi daging. Bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk membuat cireng diantaranya air, tepung terigu, tepung kanji, daging cincang, sosis, bakso, dan keju. Adapun cara pembuatan cireng isi, yang pertama didihkan air, kemudian tuang ke dalam wadah berisi tepung terigu, aduk dengan sendok kayu hingga tepung menggumpal dan mulai dingin. Masukkan tepung kanji sedikit demi sedikit. Sambil diaduk, tambahkan daun bawang, garam, bawang putih, bubuk merika, dan kaldu ayam. Aduk sampai bisa dibentuk. Yang kedua, ambil 1 sendok makan adonan cireng, bulatkan dan pipihkan. Beri 1 sendok daging cincang, lipat adonan, kemudian tekan-tekan tepinya dengan jari. Lakukan hingga adonan cireng habis terisi. Dan yang terakhir, goreng cireng dalam minyak panas hingga matang dan kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Cireng Nyi Emput ada beberapa varian macam ayam mercon, ayam sedang, ati ampela, usus, sosis, bakso. Jika Anda ingin menikmati menu yang disajikan oleh cireng Nyi Emput, Anda bisa memesan secara online melalui GoFood. Adapun pembelian cireng secara offline bisa kunjungi ke tempat di daerah Ciapus, di daerah Banjaran, di daerah Patal, dan di daerah Arjasari. Berikut ini proses produksi cireng Nyi Emput. Adapun channel marketing yang digunakan yaitu Instagram. Baru ini aku mau kasih info ke kalian kalau cireng gendut yang hits banget di Banjaran sekarang udah buka cabang di depan BRI cabang Muara. Cireng Nyi Emput ini bener-bener hits banget di Banjaran karena isiannya yang gak pelit dan harganya yang cuman 2000-an aja. Untuk isiannya ada banyak banget, ada ayam, sosis, ati, keju, pokoknya banyak deh. Nah, kalau yang ini rasa ayam, rasanya bener-bener enak banget dan ini salah satu favorit aku.
Untuk tingkat kepedasannya ada yang original, pedas sama yang mercon. Selain ayam, favorit aku juga ada yang sosis, bakso, ati sama yang keju. Rasanya tuh bener-bener gak ngecewain deh. Pantesan aja di sini tuh selalu rame sama pembeli. Teksturnya juga kenyal dan gak keras sama sekali. Isiannya gurih dan pedesnya tuh pas banget. Pokoknya enak deh. Dan untuk waktu bukanya mulai dari jam 3 sore. Yuk langsung aja ke Cireng nyimpen. Berikut ini contoh ekspor cireng yang bisa tembus ke berbagai negara. Tentang motivasi cara ekspor ke luar negeri. Semoga bermanfaat. Baru tahu ternyata semudah ini loh untuk mulai bisnis ekspor. Ternyata di tahun 2021 nilai bisnis ekspor di Indonesia meningkat pesat loh. Tapi sayangnya masih banyak orang Indonesia yang nggak cekatan untuk ambil kesempatan emas ini. Banyak yang beralasan karena nggak punya modal, bingung nggak tahu mulai dari mana, atau bahkan pusing nggak tahu mau jual apa. Padahal bisnis ekspor sama halnya dengan bisnis pada umumnya. Dan syarat pertama untuk melakukannya adalah mau belajar. Jadi mulai sekarang, jangan mau cuma jadi penonton. Harusnya kamu yang ambil langkah berani dan mulai belajar bisnis ekspor di Export Academy. Dengan mengikuti Export Academy, kamu akan dipandu oleh 14 mentor ahli yang sudah berpengalaman dalam bisnis ekspor untuk meraup keuntungan yang besar. Nggak cuma itu, kamu juga akan dapat 67 materi video pembelajaran gratis konsultasi seharga 5 juta rupiah dan tentunya program misi dagang di berbagai negara. Tunggu apa lagi? Ambil kesempatan emas ini. Sekian video tugas manajemen ekspor, yaitu makanan tradisional khas Bandung, cireng isi.
bisa tembus ke luar negeri yaitu dengan cara ekspor. Tutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.